Ayo keaburan di check out, tinggal 2, etalase nomor 12, motif cek. Bang, kok lu malah jualan sih? Ya gua mau jualan batik itu. Kan kita mau batik. Ini kan batik. Bukan jualan batik, tapi batik bahas jurnalistik. Halo guys, selamat datang di Batik Bahas Jurnalistik. Gue Nabila, gue Halimah, gue Syira, gue Arzita. Dan hari ini kita bakal membahas trik-trik yang biasa dipakai wartawan untuk mengolah berita. Kira-kira apa ya? Judulnya sih agak formal ya. Siasat pembentukan kata dalam bahasa jurnalistik. Tapi tenang nih guys, kita bahasnya bakal nyantai kok. Yeay. Oke, kita mulai yang pertama yaitu pengimbuhan kata. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih pengimbuhan kata itu apa? Aku tahu. Lu tahu nggak? Enggak. Ada berarti Nabila, ayo mulai. Pengimbuhan kata itu menambahkan kata di kata dasar. Betul banget nih. Jadi intinya tuh pengimbuhan kata tuh bisa nambahin awal dan akhiran di kata dasar. Contohnya tuh kayak tangkap. Tangkap tuh kalau kita tambahin ma kan bisa jadi menangkap. Terus kita tambahin di jadi ditangkap. Terus kita akhirin kan juga jadi penangkapan gitu kan. Atau bisa dibilang akhiran an ya kan. Jadi itu dia salah satu contohnya. Betul nggak sih tuh? Tuh, nah kalau di berita pengumuman ini bikin kalimat itu menjadi lebih jelas dan lebih enak didengar oleh pendengar. Seperti polisi tangkap pelaku, kan jadi nggak enak tuh Iya, kedengarannya. bener banget Iya, sih. Nah, tapi kalau polisi menangkap pelaku, nah kan jelas tuh Iya, benar-benar kedengarannya. menangkap ya. Gitu. Ah, iya, boleh juga tuh. Terus juga ada lagi contohnya, aku baru baca sih berita akhir-akhir ini. Baru banget sih kayaknya bisa dibilang. Kalian ada yang tahu nggak ada rute Transjakarta baru? Apa tuh? Yang itu loh, yang D41. Belum lihat. Aku kemarin baru banget baca judulnya itu adalah Transjakarta D41 rute Sawangan Lebak Bulus diresmikan lewat tol Desari. Nah, itu tuh kalau diresmikan itu kan pasti pakai awalan di nggak sih? Iya. Terus juga pakai akhiran kan. Ya, karena kan kalau cuman resmi doang nggak mungkin diresmikan kan. Nah, itu juga salah satu contohnya. Jadi bikin sebuah kalimat Jadi udah lebih siap enak ya, biar Lebih jadi lebih enak buat dibaca. Kalian ngerti nggak? Ngerti. Enggak. Aku mau dong, aku mau minta satu contoh kata-kata. Ih, serius? Ngerti. Iya ya. ngerti. Harus mengerti. Harus ngerti. Belajar bareng-bareng. Iya. Kita lupa itu lagi. Tahu les private aja ya. Oke, itu dia dari pengimbuhan kata. Lanjut guys. Ini ke pembahasan penggabungan kata nih. Wow. Materi baru nih. Betul sekali ini ya. Pembahasannya itu yaitu gampangnya kayak gabungin dua kata dan jadi satu makna yang baru. Apa tuh? Misalnya nih, kayak kan swalayan ya. Swa kan artinya itu sendiri. Layan itu kan melayani ya. Jadilah swalayan atau melayani diri sendiri. Oh, jadi dia tuh punya dua makna tadinya. Kirain cuma satu, karena kan rata-rata kan kayak Swalayan, Iya, swalayan. swalayan. Tapi dibalik itu ternyata dia tuh artinya dua. Oh. Jadi satu. Wah, keren, itu nggak expert banget sih. Oh iya, ada juga nih yang bentuknya tuh dua kata tapi itu satu makna gitu loh. Contohnya nih, rumah sakit. Nah, berarti gue sakit nih. Rumahnya sakit. Ya terus Bocor. bukan. Oke. Emang dulu ya? Iya, oke. Gue jelasin dulu. Oke. Itu kayak misalkan rumahnya buat orang sakit gitu. Rumah sakit ada nggak sakit? Orangnya sakit. Oke. Nggak ada. Rumahnya sakit. Nggak ada. Enggak, tadi udah jelasin. Rumahnya tuh buat orang Dia sakit. lempar aja kata gua. Orang sakitnya rumah sakit. Iya, jadi itu udah satu makna itu. Iya. Kalau lanjut dulu. Oke. Dan ada juga nih gabungan kata nih yang berbentuk frasa. Ini kayak rambut panjang, mulut tinggi, buah-buah. Kiris tuh, kiris. Beda. Jangan dulu. Beda itu. Kalau yang ini nih maknanya tuh masih bisa dilihat kan Iya, dari unsur Iya, katanya. ya udah berarti artinya itu. Iya. Tapi tetap satu kesatuan dalam kalimatnya itu. Aku mau nanya. Oke. Kalau orang tua berarti orang tua. Bisa jadi, tapi bukan. Beda lagi. Oh. Bener kan salah? Gak tahu deh. 50-50 lah. 50-50 lah. Tapi kan nggak mungkin ada orang muda dong. Iya sih. Iya. Saya orang Anak kecil saya ada. Lebih ke anak
Jadi kayak aku bilang kasih berarti kan orang tua ya. Benar ya. Oke, aku paham. Gimana nggak tunggu. Paham saya. Ya nih, diam-diam baik. Gimana? Paham. Awas coba. Jadi paham ya guys ya. Paham. Next, kita bakal masuk ke materi baru. Wah, Bagus. Apa tuh? Ini tuh gua nggak tahu kalau sebelumnya ini punya nama. oh iya. Gue taunya ya udah itu tuh begitu. Gimana tuh? Begitu. Namanya reduplikasi. Ada yang tahu nggak? Reduplikasi. Gue baru Tahu. Apa tuh? Duplikasi kan duplikat ya. Itu kayak pengulangan kata gitu gak sih? Iya bener banget. Ngulang kata. Oh iya sih, kalau dipikir-pikir kan duplikat ya. Oh iya. Sebenarnya udah ada di sini. Tapi Iya, kan kita sebenarnya. nggak tahu kalau itu punya nama reduplikasi. Iya. Kita taunya ya udah ngulang-ngulang kata aja kan. Contoh gampangnya kayak anak-anak. Berarti itu nunjukin kalau anak tuh lebih dari satu kan. Bapak-bapak. Bisa. Ibu-ibu. Bisa. Terus ada juga bermain-main. Tapi beda sama bermain. Apa bedanya? Padahal kayak sama kan ya udah diulang. Ya main gak sih main? Iya, tapi beda nih. Kalau bermain itu suatu aktivitas atau kegiatan yang menyenangkan. Contohnya kayak Budi bermain bola. Siapa yang suka bola? Saya. Nah, Kok lu nggak suka? kita Lu suka tahu. bola? Dia suka. Nah, kalau bermain-main itu kayak lebih ringan, kayak cuman iseng-iseng jahil aja. Contohnya kayak, jangan bermain-main sama perasaan hidup. Aduh, digantung. Aduh, siapa tuh dong? Waduh. Bahaya ya. Aduh, Iya, siapa tuh bahaya dong? ya. Jadi udah kebayang kan? Iya, kebayang. Kayak, nah, tapi reduplikasi ini tuh bukan cuma kayak ulang-ulang kata gitu doang. Ada juga manfaatnya, tujuannya. Oh iya. Iya, ada. Kayak pertama, bisa buat nunjukin jumlah banyak. Kayak tadi anak-anak, Iya. bapak-bapak. Iya. Terus bisa juga buat nunjukin aksi yang diulang-ulang. Kayak Nagari lompat-lompat. bisa. Jongkok-jongkok. Agak aneh sebenarnya. Tapi bisa. Kakak, lama-lama bisa. Bala-bala. Bisa juga kok. Ya. Terus buat aksi yang lebih intens. Aduh, apa tuh? Waduh, intens. Jangan intens dong. Waduh. Bisa contohnya mencari-cari atau menunggu. Siapa nih yang lagi nungguin orang? Bukan ya? Ada Spill nggak? ada ya jago. Terakhir buat ngedeskripsi. Maaf ya. Terakhir buat ngedeskripsiin suatu suasana atau keadaan. Misalnya ramai-ramai kayak kita. Ramai-ramai kan kita lagi ramai-ramai nih. Atau bisa juga pecah-pecah. Apa tuh yang pecah? Pecah. Bibir bisa. Oh iya sih. Hati bisa kan? Hati. Aduh. Aduh. Kalau itu nanti ya nanti. Sepi-sepi. Sepi-sepi bisa. Tapi kayak sepi-sepi ya. Kan tadi rame-rame. Sepi-sepi juga bisa dong. Iya bisa juga kok. Bisa. Boleh. Udah pada paham kan? Kebayang nggak sih? Kebayang. Karena contohnya tuh ya gampang gitu kan udah Iya, gampang tapi nih. gue nggak yakin nih sampai saat ini paham bener apa nggak nih? Udah lu udah 3 segmen nih. Dengan segmen nih kayaknya cuma iya aja doang nih. Paham tapi? Paham. Contoh dulu satu. Sepi-sepi tadi. Rame-rame. Tadi itu contoh saya sih sebenarnya kan nggak apa-apa. Berarti dia udah paham. Iya udah Iya, paham udah berarti. Oke. Jadi pokoknya reduplikasi itu ngulang-ulang kata ya guys. Tapi bukan cuma ngulang-ulang doang, tapi juga ada tujuannya, ada manfaat. Ke pembahasan atau materi terakhir ya, kalian sedih gak sih? Cry. Enggak, itu bohong kayak gitu. Beneran gak? Jadi karena kita ini pembahasan atau boleh nggak ya sedikit? Gak apa-apa kok bercanda tapi kayak durasi gak sih? Iya, durasi. Jadi yang terakhir itu adalah akar kata. Akar kata itu adalah suatu bentuk dasar dari sebuah kata sebelum dikasih imbuhan awal atau digabung dengan kata lain. Jadi kalian mau tau nggak contoh apa yang bakal dibahas? Apa? Ajar. Kurang ajar.
pasti sendiri nggak sih? Nah, terus contohnya tuh kayak baca, tulis, makan. Yang kedua akar kata beribuan atau akar kata yang udah ditambahin awal nih atau akhiran. Nih contohnya nih kayak baca jadi membaca. Oh iya. Tulis jadi menulis. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau pakai baca pun ya bisa aja, udah ada artinya ya. Karena itu termasuk kata dasar kita. Itu bahasa dasar ya. Paham nih kan nih? Paham. Aman. Udah paham sekarang aman. Itu yang pojok kayaknya Masih mikir, masih mikir. Kayak aduh otaknya masih cuma gara ya. Iya, aduh. Nyangkut ya. Apa tuh contohnya? Pengajar. Bisa kok, Betul, bisa. betul. Benar. Benar sekali. Oke, jadi kita udah Jadi, masuk. iya, jadi ini udah segmen terakhir nih. Udah Wah, paham? udah nih, gua serius nih udah nih. Dari tadi yang awal udah pada paham. Paham. Paham kan? Paham. Paham ya. Dia 4 siasat pembentukan kata yang sering banget dipakai atau biasa dipakai dalam dunia jurnalistik. Kita jurnalistik. Amin. Nah, dari 4 siasat yang tadi yaitu penyembuhan, penggabungan, salah komunikasi, terus ada kata-kata. Penting biar kita itu jelas, padat, dan menarik bagi pembaca dan pendengar. Bener banget, bener. Semoga podcast kita ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Amin. Jadi kalian ini tahu nih pas baca berita mana yang tepat, mana juga yang kurang tepat. Dan ingat nih guys, bahasa tuh gak cuma soal kata-kata doang, tapi juga soal makna yang membangun lewat kata. Waduh. Kata hari ini Mas. Kata-katanya. Oke, makasih ya guys udah dengerin podcast kita yaitu Batik Bahasa